awakmu iku ndek dunya iku dikawal oleh malaikatnya masing-masing ya. Suwe-suwe engko awakmu roh dhewe nek kon gelek assalamualaikum nang para malaikat ya. Tangi turu mari sembahyang sak piturute. Jake awakmu roh katuranggan dari langitnya bagaimana? Katuranggan itu model nasibmu, kelakuanmu, watakmu, temperamenmu dan seterusnya. Sebenarnya Allah sangat jelas semuanya itu, cuman kita kan keset sinau gitu kan. Sampai Allah repot-repot bikin Al-Qur'an mergo menungsone gak gelem golek dhewe. Kepeksa Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW ceke ana sing muruki awakmu janjane Allah wis muruki langsung kita awakmu bayi wis dimuruki langsung. Apalagi kita sudah sekolah, sudah gede, sudah dewasa, kudune awake dhewe luwih pinter timbangane masih upamane gak ada informasi langsung, kita bisa mencari sendiri karena Al-Quran itu ada di 3 tempat. 1 di Al-Quran, nomor 2 di dalam dirimu, nomor 3 di alam semesta. Gitu ya. Jadi awakmu di alas, ndelok uwit, ndelok kali, ndelok manuk, sambrek di Wonosalam iki ya. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Itu adalah informasi atau ilmu atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang saya pelan-pelan sebelum kita masuk, aku takon sik iki kate seneng-seneng tak kate khusuk. Tak ya seneng-seneng ya khusuk. Sing ndi? Karo-karone ya. Nah, cuman nek khusuk kan berarti atimu nang Gusti Allah, cintamu nang Kanjeng Nabi ngono ya. Terus nek seneng-seneng itu juga jangan lantas keluar dari areanya Allah dan Rasulullah ngono ya, di dalam kesadaranmu. Jadi kita harus membarokahkan semua rahmat Allah. Ngono ya. Jadi Wonosalam dikai apa itu rahmat Allah, terus kok dadekno apa itu namanya barokah. Nek gak kok olah, gak kok manage, gak kok kelola, gak kok syukuri sak piturute tidak akan menjadi barokah. Bisa jadi malah menjadi azab. Secara nasional rahmat Allah itu banyak menjadi azab toh. Gitu loh, secara nasional. Ya. Pak, aku njaluk satu orang dari masing-masing desa. Oh, siap. 1 orang dari masing-masing desa maju ke depan. Ya, saya mulai dari paling selatan, Galengdowo, Sampun, ya. Wonomerto, perwakilan dari Wonomerto bisa dari kaum muda yang petani atau peternak, pekebun. Wonomerto, belum ya. Terus jarak, mungkin ada perwakilan. Jarak itu jarak Surabaya ya. Oke, berarti sudah berapa orang? 3. Pangklungan, wonten nggih. Alhamdulillah. Sambirejo, perwakilan dari kaum muda ya, yang bergelut di bidang pertanian, nggak apa-apa, perkebunan, peternakan, karena memang ini juga potensi di Wonosalam. Dari mana, Mbak? Jarak. Oh, jarak. Alhamdulillah. Wonosalam. Carangwulung. Carangwulung. Sumberjo. Nek durung ono, Mas, nek gurung jangkep songo berarti yang belum terwakili boleh diwakili 2 orang oleh 1 desa yang lain. Perwakilan dari Wonosalam atau mungkin dari Wonokerto, sehingga masing-masing desa ada perwakilannya. Nggih, generasi umur berapapun enggak masalah, monggo Mas. Monggo. Kalau gitu tolong 2 orang ke sana. 2 orang sama Bapak di sebelah kiri. Ayo, Rek. Lu komek didik. Angkat tangan dulu, Mas, yang Wonosalam asli. Sekarang sebelum dengan 3 kelompok, tolong berkelompok 3 orang, ya. Milih kancamu dhewe. Syukur ana jenenge kelompok A apa,
duren, kelompok B misalnya kopi, kelompok C apa coklat. Ngadep rono Mbak ya. Sekali-sekali noleh rene gak apa-apa. Tapi ngadepi rono sakno arek-arek iki lho. Wis menteleng kaya ngono gak sampean dep ya sakno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili dari Desa Wonokerto. Pertanyaannya mau napa, Mbah? Sing awakmu bersyukur nang Gusti Allah bab Wonosalam iku apa? Saya paling bersyukur berada di Wonosalam. Mboten. Saya paling bersyukur di Wonosalam itu semuanya itu ada di Wonosalam. Waduh. Apa ya misalnya? Misalnya ya kayak buah, sayur, semua hasil bumi di sini melimpah. Jadi alamnya iya, melimpah. Hasil alamnya itu loh. Nek wonge ada semua. Ada semua, Ustadz ono, maling ono. Nggih. Ngono? Nggih. Lu nggih jare. Arek-arek iku. Kan kok dicegat karo malinge kan kok. Dijak lailian kan kok. Laili itu artinya malam hariku. Nah, ya, terus lapo nek malam hariku? Nek gak lailian ya. Engko mulai karo lalian karo bojomu dhewe ngono ya. Oke. Hal yang paling tidak disukai di Wonosalam, embangnya rusak, Mbak. Maksudnya aspalnya tidak. Nggih, aspalnya nggih rusak, terus ten alas niku nggih mboten enten penerangan blas. Lho nek arek nom biasa seneng sing peteng-peteng. Oke. Jalannya kurang oke. Berarti nek soal dalan iku sing salah sapa? Kula mboten wonten jawab. Lurahe. Gak apa-apa wis, jawaban lurahe. Apa meneh? Telu. Sinyale uwangil nggih. Apa? Oh sinyal, ya. Maksudmu nek WA-WAan karo silsilamu kurang lancar. Nggih. Soalnya arek Wonosalam iku di WA iso meteng. Mulane terus dikurangi sinyal aja sampeyan. Soalnya engko di WA wis langsung kemecer. Kayak ya, Dek ya. Oke. Jalan, penerangan, sinyal. Ono meneh gak? Nggih ke atas sak jane. Apa? Perkenalkan, nama saya Nadila, saya dari Wonomerto. Terus untuk pertanyaan Mbah Nun tadi yang pertama, apa yang saya suka dari Wonosalam? Itu alhamdulillah sangat banyak, sangat bersyukur hidup di sini karena betul Mbaknya tadi apapun ada di Wonosalam, sumber dayanya melimpah, habis itu airnya juga jernih, tidak bayar, tapi ini coming soon membayar Mbah. Ini sudah mulai dipasang pipa-pipa dari meteran. Jadi nanti coming soon membayar, tidak jadi melimpah. Biasanya air di rumah saya itu sampai buang-buang, gak ditampung, soalnya kalau ditampung nanti pecah pipanya. Terus untuk yang tidak suka mungkin kurang lebih sama seperti Mbaknya. Kalau jalan itu Masya Allah dari ujung sana, dari ujung selatan sampai ujung utara itu yang bagus cuma di tengah Mbah. Cuma di Wonosalam dan Tukum itu saja. Lho anjen sing enak-enak di tengah kok gitu. Dan itu ya apa sih? Ya nek pas ujung kan sikilmu karo ndasmu ya gak enak ya. Sing enak sing di tengah lah ngono.
Kan iku ya lalian kan iku. Oke, tapi itulah gunanya manusia itu harus punya tadbir. Tadbir itu artinya pengelolaan, pengurusan. Berarti kudu ono sing ngurus, berarti masyarakat kudu duwe musyawarah. Perwakilan musyawarah desa atau apa seperti yang beliau pimpin itu semuanya kan semua masalah yang dikeluhkan rakyat bisa ditampung, kemudian nang diki jurusan iki diomongno nang bupati, nang kepala dinas atau apa kan gitu. Ya Pak Camat Pak Lurah bisa menghimpun rakyat kudu duwe perwakilan. Kan ada perwakilan desa ono toh? Musyawarah. Iya, itu kemukakan terus mereka secara resmi maupun dialogis menempuh itu supaya ada perbaikan kan. Jadi gampang kok. Itu yang namanya bernegara. Nek beragama mungkin lebih simpel, penting kon taat syariat Islam ngono ya, akhlakul karimah ngono. Tapi nek bernegara itu ono otoritasé, ono bagian-bagian hak dan kewajibannya ngono ya. Kon nuwakal mbelak ae terus mari kon njaluk tuku kelambi ya bapakmu rotok muring-muring dapurmu iku kan. Itu ya, jadi mari kalau rakyat itu seharusnya memang menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Nah saya datang ke Wonosalam untuk ngilino mulai saiki Anda harus berpikir kedaulatan pangan. Anda harus mandiri, harus swadaya pangan dibangun sejak sekarang. Itu mbuh pertanian, mbuh buah-buahan dirupakno jadi makanan pokok dan sebagainya. Pokoknya mulai hari ini seluruh Wonosalam harus berpikir untuk swadaya pangan. Sebab yang paling parah nanti kalau ada krisis pangan. Kalau hanya krisis keuangan, rakyat Indonesia masih megek. Tapi nek krisis pangan kan duwe duit, gak ono beras kate lapo kon. Akhirnya ngerakoti dengkulmu dhewe ngono ya. Jadi kalau krisis pangan itu sangat bahaya. Jadi Wonosalam ini punya potensi untuk swasembada pangan. Upamane gak iso ditanduri pari, ya saiki oleh dodolan coklat, dodolan kopi, dodolan duren niku dirupakno pari kan iso, dirupakno beras kan iso gitu ya. Jadi pokoknya sudah mulai berpikir mengenai swadaya pangan karena ini ke depan setahun 2 tahun ke depan itu kita akan mengalami keprihatinan yang serius dibanding 98, 2008 dan seterusnya. Jadi ono krisis yang dipacu satu oleh COVID-19 2 tahun lebih, nomor 2 oleh perang Rusia Ukraina, nomor 3 oleh kasus-kasus dalam negeri. Cuma kok akeh, Gusti Allah kok ngetokno macam-macam, insyaallah gitu ya. Pokoke maling-maling muga-muga akeh sing ketara ngono ya. Nek kamu gak maling tenang aja, kamu gak melok maling kok. Gitu ya. Alhamdulillah dimalingi gak maling gitu ya. Kun madluman wala takun dzaliman. Saiki nek aku takon, kon seneng di ngampleng wong atau di kampleng wong? Nek mikir nasib di hadapan Allah ya. Milih dikon ngaplok wong apa dikaplok wong? Atau bahasa ini, milih ndi dadi wong zalim apa dadi wong sing didolimi? Milih ndi, Dik? Milih ndi? Ngene. Didolimi bener. Milih ndi kon mitnah wong ta difitnah wong? Difitnah, karena urusan kita adalah dengan keselamatan kita di depan Allah ya. Saenak-enak wong mitnah, cik lu enak wong sing difitnah gitu ya. Sak sengsara-sengsarane wong sing difitnah, cik luweh sengsara wong sing mitnah. Karena kita pakai hukum akal sehat, hukum sunatullah dan syariat Allah ngono ya. Oke, saiki kita mulai bersama-sama. Sekali lagi, nek seneng-seneng, nek nyanyi-nyanyi, joget ya oleh Pak. Wis ana polisi kok repot kon joget. Sampeyan kan ana sing joget Pak, sampeyan delok sing jendit bokonge ta ngono ya sampeyan. Pokoke nek sing jendit sing bagian-bagian kuno-kuno gak oleh. Ya. Joget itu baik untuk olahraga, gitu. Untuk bebrayan, untuk silaturahmi, seneng-seneng ndak apa. Tapi nomor 1 isine sing mengantarkan kita joget misal lagu ya. Lagune kudu ana hubungane karo Gusti Allah, kudu ana hubungane karo Kanjeng Nabi gitu. Dengan akhlak dan akidah. Semua lagu-lagu Kiai Kanjeng meskipun dangdut itu semua religius, semua terkait, semua ilahiyah lah gampangane ngono ya. Jadi seneng-seneng gak apa-apa kok tak ladeni seneng-seneng ngono ya.
Tapi kita juga harus khusyuk. Jadi temenan nih kan sing gak temenan. Kan sing oleh niat elek ndek kene ya. Niatnya apik kabeh, tulus kabeh, insyaallah uripmu digampangno. Nanti kalau ada krisis, Wonosalam ndak ikut krisis. Amin. Ngono ya. Wong Indonesia kok dikrisis gak iso. Krisisnya ya isin karo wong Indonesia. Wong sregepe koyo ngono arek nyambut gawe ya ta gak. Sak dalan-dalan wong dodol sembarang, ana sing dodol pelembungan, ana sing dodol panganan, ana sing omben-ombenan. Pokoke wong Indonesia tuh rakyat paling rajin sregep seluruh dunia. Dan itu terbukti di seluruh negara ini. Gak ono wong Amerika sregep kaya awakmu. Nek wong Amerika krisis negarane, krisis rakyate. Nek wong Indonesia krisis negarane, rakyate gurung karuan krisis. BBM kate munggah ditantang. Ayo jari kate munggah, ayo ngono. Ditantang. Masih ono krisis keuangan nasional, mall cek be, ya ta. Supermarket ya be, toko-toko ya be. Warung ku ya be, badok kayak pokoknya. Nek di luar negeri wong mangan niku nek duwe dhuwit. Nek ndek kene wong mangan ya duwe dhuwit, nek susah ya mangan. Ya toh? Mboyo apa pokoke malah luwih akeh mangane mangan jane. Apa sebab kok kon mangane sak emsak kaya lho aku atiku aku iki pokoke mangkel uripku dadi tak kompensasine mbadok lho pokoke. Buat sembarang dikelediki, sembarang dikerakoti ngono ya. Oke, saiki nanti ada yang namanya dramatic reading. Dramatic reading itu teks kayak naskah drama, kayak ludruk, kayak ketoprak, dalam bahasa Indonesia, tapi diwaca, ndak dibikin lakon, tapi diwaca tok. Cuman malam ini masalahnya salah satu yang biasanya membaca itu Mas Cicit itu agak drop. Cicit ora melu. Ada, Mbak. Ada neng drop. Nggih. Wis ora apa-apa. Saya iso-isone ya. Dadi kene pas nenek sudah tua, nduting sapa engko? Tetap Mas Cicit. Tetap Mas Cicit ya. Oke. Oke, sekarang satu nomor dulu kita sok ngene. Nek kate tak kon milih kon kate lagu pop ta lagu selawat ta qasidah ta apa ngono milih apa rek? Selawat ya. Apa sebabnya kok selawatan? Mbak, apa selawatan gunane apa kok selawatan iki? Ayo sampean jawab. Gunane apa kok selawatan? Selawat untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Oke, betul. Apa kok menyatakan cinta nang Rasulullah? Ono perlu apa kok menyatakan cinta nang Kanjeng Nabi? Ada perlu ya mengharapkan syafaat. Oke. Iki wis dadi pengetahuan umum ya. Syafaat itu ya apa sih? Pertolongan. 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 Kudune awakmu tidak tertolong nasibmu di hadapan Allah, mergo selawatan iso ditolong ngono ya. Ngono ya. Coba gitu ya. Jadi kita selawatan itu karena kita nunut Kanjeng Nabi cek iso tetep diterima Gusti Allah. Nggih. Dengan selawatan ngono saiki aku takon. Saiki awakmu lak wis syahadat kabeh ya? Nggih. Jadi Mas Helmi tolong dicatat ada syahadat akdiyah, ada syahadat muamalah. Akdiyah. Nek syahadat kepada Allah atau syahadat ubudiyah. Syahadat kepada Allah, mulai syahadat nang Allah loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Awakmu ngakoni Gusti Allah ngono to? Awakmu gak duwe kepentingan untuk diakoni Gusti Allah. Nek kon dhewe njaluk diakoni ta gak? Karo Gusti Allah. Butuh ta gak? Jadi awakmu syahadat nang Gusti Allah iku, ngakoni Gusti Allah iku kebutuhane Allah ta kebutuhanmu? Gusti Allah butuh ta gak kon syahadat? Gusti Allah butuh tak gak kon salat. Kanjeng Nabi butuh tak gak kon selawat. Kanjeng Nabi kan sudah pasti dijamin masuk surga. Nek aku karo dapurmu gurung mesti ya. Dadi sing butuh nek selawatan sing butuh Kanjeng Nabi tak awake dhewe. Demikian juga kita bersyahadat mengakui Allah itu kebutuhan kita adalah supaya Allah juga mengakui kita. Nah, awakmu berbuat baik diakoni karo Gusti Allah sehingga dijabahi gitu.
dikai ganjaran, dibales api itu ya. Jadi kita butuh pengakuan dari Allah, bukan hanya kita yang butuh mengakui Allah, tapi Allah kita juga butuh supaya Allah mengakui kita ngono ya. Jajal sebutan 5 buah di sini. Wow. Durian, salak, manggis. Terus alpukat, mangga. Apik-apik kabeh, top-top kabeh. Pisang. Sing gak top. Rambutan. Sing gak apik top. Rambutan yang gak top. Rambutan ya top rek. Sing gak top iku gembili. Cipluan, Pak. Cipluan. Cipluan panganane ula. Aku seneng nek awakmu cek ro cipluan iku aku optimis. Nek arek cek ro cipluan itu berarti arek masih punya kedekatan dengan alam ya ta, Kak. Nek arek kutha karo cipluan. Wong nek arek kutha iku mulane aku takon Wonosalam kate terus dadi desa kene kate dadi kutha. Desa ya. Yang penting dekat dengan alam, dekat dengan Tuhan ngono ya. Dan cara hidupnya juga mawa cara ngono. Nek wong arek kutha iku wedhus e gak ro. Ruwe wedhus di handphone gambar ngono. Gitu. Dadi ambu kon ro bedane ambune taek wedhus karo taek lentung. Titik. Ro bedane kan. Tau ngambu. Nggih. Lah iya ro bedane nek arek kutha gak ro. Mereka itu tidak kenal alam, gitu kan. Kan harusnya Jawa itu kan ambu itu ada berapa macam. Nek awak ngomong desa akan tahu semua itu. Nek wong Amerika mek situ bad smell. Situ tok Arab yang ngono bau busuk gitu tok. Tapi nek Jawa badeg, bajin. Apa deh ayo? Banger. Apek, banger, apa meneh ayo? Badeg. Yeah. Lebus. No. Sangit, tengi. Tengi, ya. Perengus, apa meneh? Aku seneng nek arek-arek jek ro iku, aku seneng. Berarti Anda masih orang Jawa, masih orang Indonesia asli. Nek awakmu wis kuliah di Amerika niku wis gak ro iku pisan, wis gak ro badeg, gak ro lebus. Lebus ki klambimu ku lho lebus. Awakmu bareng lebus. Tengi, sangit, apa meneh rek? Banger, nek pesing, nek banger iku apa? Peceren utawa nek bahasa dalam syariat Islam banger itu adalah ma'un ghairu mustakmal, air yang tidak digunakan, akhirnya meneng banger gitu ya. Apa meneh? Wah, akeh. Jadi Jawa itu lebih kaya daripada Arab, apalagi Amerika dan Eropa. Jadi wong Jawa keperluannya terhadap Islam itu untuk njangkepi kawruhmu. Jadi wong Jawa wis seru kedian. Sebelum Islam datang wong Jawa wis seru. Misalnya Rasulullah mengantarkan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wong Jawa wis seru ta gurung? Sadurunge ana Islam wong Jawa wis seru. Apa rek? Becik ketitik kalau ketara ngunduh waing pakarti. Wis seru wong Jawa ket buyen. Sadurunge ana Islam lho. Makanya wong Jawa itu sing paling jodoh karo Islam itu wong Jawa. Wong Jawa wis ket biyen niku. Jadi Anda apa wong Jawa tak duduki? Masih Jombang tak Jawa sih. Masih Wonosalam tak Jawa sih. Kecuali sing nang Jakarta. Diluk setengah tahun mulai rene terus berdidi. Terus lapor nek Monas ku aku di Jakarta ket Monas ini sampai Monas ini. Oleh lapor. Itu ya. Jadi saya senang kalau Anda tetap orang desa karena desa itu sudah berabad-abad mawa cara. Tapi kalau negara itu kait 70 tahun gurung iso mawa tata. Jadi tolong jangan pokoknya awakmu kerja keras total untuk Wonosalam, ngono ya rek ya. Nek aku nang Wonosalam, aku melok nyurung Wonosalam. Nek aku nang Mojowarno nyurung Mojowarno lak ngono. Jadi kanca-kanca sekalian, Anda harus punya skala prioritas. Sing sangat penting urusono, sing rodok penting ya diurusi tapi ya rodok ojo nemen-nemen. Nek sing ojo perlu diurusi gak usah diurusi.
Nah, rumusnya itu adalah kemampuanmu untuk mengurusi hal itu. Nomor 2, sesuatu yang di luar kuasamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdoa saja, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair ya. Pokoknya nyurung donga ae. Tapi awakmu milih camat kudu bener, milih lurah kudu bener. Ngono ya, aja salah itu di lingkup kekuasaanmu itu gitu, kedaulatanmu. Bang Musraina Srengenge muncul sunar sumambura Bang Musraina Srengenge muncul sunar sumambura Oke. Bambang Musraina srengenge muncul sunar sumambura Bambang Musraina srengenge muncul sunar sumambura cici cuy rame suara sehat-sehat gerak-gerak Limboane sumur Agus kebiang gembur Berengket gerak-gerak Limboane sumur Agus kebiang gembur Sekere kapati Bina pada suara sang Bambang Musraina srengenge muncul sunar sumambura Bambang Musraina srengenge muncul sunar sumambura gerak-gerak
pasir wengi tan kendar bebaya memolong tan kinayang bebendu pepeteng tan kena kini bang wetan semburat bang wetan semburat ya, untuk jadi kaweruh atau pengetahuan, kalau Anda mencari di khasanah tembang-tembang Jawa, Bang Wetan itu gak ono. Bang Wetan itu bukan bagian dari khasanah tembang-tembang Jawa abad berapapun. Ini yang bikin adalah taman siswa, ya, yang juga tidak diakui di Indonesia. Artinya taman siswa ini gak digawe, teori ini kebijaksanaan Ki Hajar Dewantara gak digawe. Tutwuri handaran ya gak ono, ing Karsa Sung Tulodo ya gak ono, ing Madya Mangunkarsa ya gak dilakoni. Nah, lagu ini termasuk lagu yang dibawa oleh Kiai Kanjeng. Yang bikin adalah gurunya Mas Jijit drummer itu ya. Jadi nek awakmu nang wong Jawa-Jawa liyane di kalangan kesenian Jawa ndak ada ini. Itu sama dengan Maiyah. Jadi makanya tadi saya tanya tentang syahadat ya. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah. Ketika kita menyebut-nyebut namanya, Allah ngrungokno mari ngono ngakoni. Iya rek, iya wahai hambaku, akulah Allahmu kan gitu kan. Akulah Allahmu. Berarti Allah ngakoni awake dhewe ndonga mang gitu. Jadi pokoknya kita ini ngakoni Allah terus-menerus. Bahkan ketika ngelihat alam dan manusia itu kita langsung dibalekno nang Gusti Allah toh. Semua kembali ke Allah, kepada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kuasa dan seterusnya gitu ya. Karena kita butuh diakoni, nek gak diakoni kalau Gusti Allah bongko aku lak ngono ya. Teman-teman harus tahu bedanya levelnya, ini hukum, ini akhlak, ini takwa. Nek di Maiyah jelas. Hukum, fikih ya. Akhlak, takwa, ndukur dhewe takwa. Menir ya, oke. Nah, sekarang saya minta Mas Helmi untuk mengatur PR kepada 3 kelompok. Sudah ada namanya, Mbak? 3 kelompok tadi. Nama-nama sudah ada ya? Kelompok pertama apa, kelompok kedua apa, wis pokoknya sekedar dikasih nama gitu aja. Nama buah. Cipluan. Oke, gak masalah Cipluan.
Kelompok pertama Cipluan, kelompok kedua Duren. Wah, Cipluan musuh duren. Ketiga? Kelompok tiga apa? Kopi, Mbak. Kopi, oke ya. Ya kalau kerumusan kopi nih. Oke, tapi pokoknya ini untuk inisial aja, untuk nandani, untuk tenger gitu ya, tenger ya. Oke, sekarang Mas Helmi, saya silakan. Baik, teman-teman semua, sudah ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Cipluan, kemudian kelompok Duren, dan yang ketiga kelompok Kopi. Nah, teman-teman, setiap kelompok ini nanti ada 3 pertanyaan, yang masing-masing kelompok menjawab ketiga pertanyaan itu, nanti didiskusikan kurang lebih 20-30 menit, nanti setelah itu kembali untuk presentasi. Gitu. Oke, sekarang bisa dicatat pertanyaan yang akan saya bacakan. Bisa dicatat di handphone atau di kertas, monggo. Baik, sudah siap untuk mencatat ya? Teman-teman yang lain juga bisa ikut menyimak 3 pertanyaan untuk 3 kelompok pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, kalau memakai pandangan Jawa, Gemah Ripah Loh Jinawe, yang merupakan rahmat Allah kepada umat manusia di bumi, berupa alam, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya. Di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, ya, di antara 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, Wonosalam ini urutan keberapa? Wonosalam urutan keberapa dalam konteks tadi itu menurut pandangan Jawa, Gemah Ripah Loh Jinawe yang merupakan rahmat Allah kepada umat manusia di muka bumi berupa alam, tumbuhan, sungai dan lain sebagainya. Nah, Wonosalam ini di antara 21 kecamatan di Jombang menempati urutan keberapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau memakai sistem angka di sekolah, maksudnya itu sistem ngasih nilai dari 1 sampai 10 ya. Kalau memakai sistem angka di sekolahan, rasa syukur masyarakat Wonosalam dalam membarokahkan rahmat Allah itu, seperti tadi di awal sudah disampaikan Mbah Nun mengenai salam, itu nilainya berapa Wonosalam ini? Berapa nilainya dalam membarokahkan rahmat Allah yang tadi semua sudah disebutkan sama 2 teman kita tadi. Kemudian yang ketiga, sebagai patriot Wonosalam, apa cita-cita Anda tentang Wonosalam ke depan? Ya. Sebagai patriot Wonosalam, apa cita-cita Anda tentang Wonosalam ke depan? Oke, 3 pertanyaan yang teman-teman bisa diskusikan, rembuk bareng. Silakan mencari tempat masing-masing, kurang lebih 20 sampai 30 menit nanti ke depan juru bicaranya atau siapapun di antaranya atau mungkin semuanya juga bisa menyampaikan hasil diskusinya. Makatan cukup jelas ya? Terima kasih. Baik, tadi grup keluar dulu Mas Helmi. Turun. Mbak, turun dulu diskusi ya. Nanti 30 menit sampaikan ke sini ya. Ya, baik. Saya memperkenalkan dulu tamu-tamu yang hadir hari ini. Danun, ini tamu-tamu yang hadir. Ada Bapak Kepala Bakesbang Pak ya. Mewakili Bupati, tepuk tangan untuk beliau ya, mewakili Bupati. Di belakangnya Bapak dan mewakili Bupati. Belakangnya Bapak Danang, Kepala Bapeda. Bapeda ini yang merencanakan pembangunan daerah. Tadi sudah ada protes Pak Danang, lampunya gelap, apa tadi Mbak? Jalannya rusak, itu Pak Danang. Nah, ini Pak Danang, maju Pak Danang. Ya, monggo Pak Danang. Pak Danang bagian, monggo biar jawab nanti ya. Oke. Terus Pak Imron ini bagian keuangan, wis pas ya. Nah, keuangan Pemda ini ya. Ya, jadi ngumpul semua ini di sini bagian perencanaan bangunan Jombang. Jadi nanti bisa itu. Terus di sebelah
kiri Pak Lurah Wonosalam, Pak Muki Lurah Wonosalam nggih. Desa Wonosalam. Pak Wonokerto nggih, terus Panglungan Pak Lurah Panglungan. Ini Pak Lurah Galeng Dawa, jangan Pak Lurah Jarak, jangan Sambirejo. Nah, lengkap ini jangan kepala desa semua ngumpul. Ini Kapolsek dan Ramil, terus ada dari Bakes Bang apa jenengan dari kecamatan nggih, manggil Pak Camat nggih. Oke, gitu ya. Terus sebelah kanan lagi ada Ustadz Ghazali, ini pimpinan pesantren Bumi Al-Quran Wonosalam. Tepuk tangan untuk Ghazali ya. Ini Bumi Al-Quran Wonosalam, santrinya alhamdulillah banyak. Sebelah kirinya Gus Amin. Gus Amin ini pendekar, jadi kiai di Ngoro, tapi santrinya semua diajak bekerja. Punya kambingnya sangat banyak, punya pertanian sangat banyak, karena memang pertaniannya semua santrinya diajak bekerja. Dia merintis bagaimana santri itu mandiri gitu ya. Sinten yang dereng dikenalkan? Ngapunten? DPRD Jombang, ngapunten Bapak, ngapunten. Oh Pak Tohari ya Allah, Pak Tohari Mojowarno nggih Pak? Nggih Pak Tohari Mojowarno ya. Jadi matur nuwun. Jadi semua lengkap di sini, tim mewakili nanti. Ada teman dari Polres juga hadir insya Allah, dan ini saya kira monggo Banun diteruskan ini tadi dialognya. Oke, saya tanya kepada Kiai Kanjeng, tim dramatic reading siap. Oke, silakan maju ke depan, diatur blockingnya. Jadi aku kira nek diundang nang dindi, aku gak duwe rencana untuk ngekei tausiah, untuk ngekei ceramah, untuk ngekei pengajian. Aku rene iki cek aku kenal awakmu, cek aku roh uripmu. Makanya saya melakukan riset kecil-kecilan, sak iso-isone, sak tutuk-tutuke. Artinya saya kesini untuk ikut mencintai Wonosalam, ikut mencintai penduduk Wonosalam. Maka saya ikut berpikir, ikut bercita-cita, ikut ndelok-ndelok. Saya menerapkan kesolehan. Kesolehan itu apa, Rek? Tolong mikrofonnya, Cek Zaki jawab. Kesolehan itu apa? Wonosalam yang soleh itu artinya apa? Manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu adalah ketika ada sesuatu yang belum baik, maka diperbaiki. Ketika ada yang tidak seimbang, maka diseimbangkan. Oke, jadi kesolehan adalah naluri dan kesadaran serta perbuatan untuk memperbaiki sesuatu. Nek bedah ditambal, ditondomi gitu ya. Nek luweh dikurangi, nek kurang ditambahi. Jadi pokoknya kesolehan adalah naluri muslim untuk memperbaiki segala keadaan. Apa itu dalan raya, apa itu kelakuannya, apa kondisi keluarganya. Yang namanya soleh adalah orang yang selalu siap memperbaiki keadaan. Ngono ya, bukan kamek baik, nek baik itu khair. Baik itu khair. Kalau kebaikan yang menjadi pasal hukum namanya ma'ruf. Ngono ya. Ada bedanya khair. Birrun itu kebaikan yang sangat khusus yang menyangkut puncak-puncak ibadah mahdhah. Tapi kalau khair itu kan kebaikan yang dianjurkan, bukan dipasalkan. Kalau kebaikan atau kebenaran yang dijadikan pasal hukum namanya ma'ruf. Makanya treatmentnya atau perilakunya dengan amar atau perintah atau kuasa. Tapi kalau khair itu hanya dianjurkan, direkomendasikan atau ditularkan gitu ya. Tapi kalau soleh adalah lebih luas lagi. Soleh itu naluri dan kesadaran untuk selalu memperbaiki keadaan. Nah, orang gelut dipisah, gitu ya. Kalau orang tidak berdamai didamaikan. Nah, orang lapar dikai mangan. Nah, orang jaluk ganti bojo dolekno bojo. Nek kalau arek itu wedhus-wedhus ora apa-apa lah. Sing penting duwe bojo ya gak ya, guyon ya. Ya pokoknya soleh adalah memperbaiki. Aku rene kepengin melok dandani Wonosalam rek Mas. Aku gak ro. Wonosalam mulane aku takon sing kon syukuri apa nek Wonosalam, sing kon gak tapek. Sing kon gregeten apa gitu ya. Nah, tadi kita sempurnakan dengan 3 kelompok tadi dengan pertanyaan mengenai
Wonosalam, termasuk cita-cita ke depannya untuk generasi muda Wonosalam. Ngono ya, Rek ya. Oke. Oke, sekarang kita menunggu setengah jam kira-kira para pemuda-pemudi Wonosalam tadi untuk mendiskusikan dan mereka nantinya akan memberikan presentasi kelompok masing-masing sesuai dengan pertanyaannya. Sekarang saya minta Mas Cicit, Cicit melora? Boten saged. Oke, Cicit. Oke, wis saiki sak karepmu wis. Sekarang tepuk tangan untuk Imam sama Doni. Sama Mbah Geol, mana Mbah Geolnya? Giol, nyun sewu Mbah, ini saya mengantarkan putu-putu. Itu ada putu Doni, putu Imam, tapi putu Cicit lagi serak ya, lagi gerok, dia nggak bisa datang. Jadi hanya 2 orang, mau nyuwun pangestu dan pamit ajeng ngamen Mbah Giol. Mereka itu harus ngamen. Oh ya, Cung, ya. Kene. Tak sangoni estu ning atiku ya. Ora sah sangu duit ya. Pantese malah simbah sing kok tinggali harta kuwi ya. Ora kok aku nyangoni kowe. Anu, arep lunga ngamen nang ndi kowe iki le? Anu Mbah, dateng Mojo Kembang Mbah. Mojo Kembang. Ngendi kuwi? Jombang Mbah, Jombang. Mbah. Jombang Mbah. Jo, Mojo, Kembang, Bang, Jombang. Halah, gombang, bang. Yalah. Kae Mojo Kembang to. Jare Gus Dur mbiyen lho ya. Jombang kuwi ijo abang. Ana rakyat Indonesia sing uripe iki ijo. Semu-semu kaya P3, PKS, PKB, PAN, sijine meneh malah ana sing abang, nganti raine ya abang. Lho, apa kuwi, Mbak? Kaya PNI lan PDIP. Wah. Nanging nek gelem lan iso kompak, manjing ajur-ajer, nyawiji bersatu padu, kuwi jenenge Jombang ra ngono. Ada yang meriwayatkan Jombang itu asal-usulnya Mojo Kembang. Oh. Kan ini daerah pusat Keraton Mojopahit, Mbak. Oh iya. Ono Mojo Ngapit, Mojokerto, Mojo Legi, Mojo Kecut, Mojo Asin, Mojo Warno, Mojo Gedang, Mojo Songo. Ya wis mojo apa wae kono sakarepmu. Sing penting uripmu kabeh iki iso aja nganti aja dumeh ya. Nggih, matur suwun Mbah, ngestokaken dawuh Mbah Giol. Makanya ngamen kami ini namanya sinau bareng, Mbah. Oh. Amargi menungso gesang ini kan kathah mboten ngertine timbang ngertine to, Mbah. Leres. Langkung kathah bab-bab sing menungso mboten ngertos dibanding bab-bab sing menungso ngertos, Mbah. Nah, bab-bab ten bumi saja manusia banyak ndak tahu. Apalagi soal langit. Kebanyakan manusia itu buta. Makanya Tuhan menganugerahkan rahmat dan informasi yang namanya agama. Supaya manusia kenal Allah, kenal malaikat, aras, jin, akhirat dan lain-lain. Juga nasib, takdir, kodok dan kodar. Sik. Ning Mojo Kembang kuwi persise tole-tole iki arep nang desa ngendi? Wonosalam, Mbah. Oh. Nggih, Wonosalam. Wonosalamun thayyibatun warokbun ghafur lho. Kok plesetan to, Mbah? Niku ayat Quran, mosok diplesetke. Jadul kowe bocah-bocah iki.
cah nom kok jadul lho. Kuwalik kudune aku sing jadul. Dudu plesetan kuwi. Ya, dudu plesetan kuwi jenenge ndunungke, memaknai atau membumikan makna. Nah, ini. Niku genahe pripun, Mbah? Kok saya kok baru denger sekarang niku. Niku genahe pripun niku? Ngene. Unine ayate kan baldatun thayyibatun warobun ghafur ya toh. Artinya apa terjemahannya? Pelan-pelan. Hati-hati, jangan gerusah-gerusuh ya toh. Sendika, Mbah. Ngene. Ada bilat. Ada balat. Ada buldan. Ada baldatun. Akar huruf bentukan kata-katanya sama. Ba, lam, dal. Itu bukan bahasa Arab. Loh, kok bukan bahasa Arab, Mbah? Lah cetha sanane sono caraka to niku, Mbah? Coba didunungke ning buyutmu Irodat ki ben do melek matane lan dibuka sel-sel kawruhmu. Ya, rungokke ya. Bilat, balat, buldan dan baldan itu bukan sekedar bahasa Arab. Dan meskipun bahasa Arab digunakan menjadi bahasa Al-Qur'an, tidak berarti keduanya sama persis. Sebab penciptanya berbeda. Kalau bahasa Arab itu bikinan bangsa Arab, buatan manusia biasa. Nah, kalau Al-Qur'an itu ciptaan Allah. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Allah. Asal usul maksud dan maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dicethake buyut Irodat. Bocah-bocah milenial telu iki ora tahu sapa langgar, ora duwe pengalaman ngaji turutan. Nggih, Mbak. Nggih. Kita mencoba memahami bilat, balat, buldan dan baldah itu dengan pelan-pelan ya. Tuh, putu, nggih. Rumaknya ya. Secara sehati-hati mungkin. Juga harus dilandasi tawaduk, rendah hati, andap asor, jangan sok jadi ahli tafsir. Kalau menafsirkan bahasa Arab agak lebih mudah. Kalau menafsirkan bahasa Al-Qur'an banyak kemungkinannya. Tapi kalau mencoba memahami bahasa Allah, perangkat yang diperlukannya harus lengkap, harus jangkep, harus utuh dan wungkul. Tidak hanya ilmu dan pengetahuan bahasa, bahkan tidak cukup dengan ilmu apapun, tidak cukup itu. Tapi juga harus dengan landasan iman dan takwa. Bahkan seluruh bangunan akhlak hidup kita ikut menentukan tepat tidaknya pemahaman kita terhadap kata-kata dan bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah, rakodal aku. Cangkemku utek saya ndak kuat, Bah. Suwek ini utek saya ini. Bahkan apa yang buyutmu Irodat dan simbahmu Geol ini pahami dan ungkapkan juga belum tentu benar loh. Ayo. Wong meneh dapurmu. Ada? Wong meneh cangkemmu. Araimu bareng mesti radong kowe. Yang sungguh-sungguh tahu hanya Allah. Makanya sejak kecil kita diajari mengucapkan wallahu a'lamu bissawab. Hanya Allah saja yang lebih tahu, yang paling tahu dan sejati tahu itu semua. Rungokke kuwi. Kupinge dijembeng. Wis tak jembeng lho, wis tak jembeng. Ono baladun. Biladun. Ono biladun, gitu. Biasanya diartikan negara atau suatu wilayah yang diberkedaulatan resmi. Ra ono lagu biladi, ngono kae lho, gitu. Ono meneh baladun. Kowe apal to? Ono ayat
watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Nggih, kula apal, Mbah. Nek niki abangan, Mbah, ra iso ngaji niki. Oh. Lha biyen pas ngaji nang langgar tapi nek barisa terus nyolong pelem kok, Mbah. Wis to, wah modo gojekan. Wis to. Wis to mbok dirungokke pangandikane Mbah Giol iki aja guyon cengengsan terus to, wah mbok serius. Kula badhe tanglet, Mbah. Iya. Lah hubungannya semua penjelasan tadi dengan Wonosalam apa? Kok Mbah Giol tadi ngendika Wonosalamun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah yo baladun kuwi apa ora kudu digoleki to. Baldatun kuwi apa yo Indonesia. Indonesia apa ya wis thayyibatun. Ah kuwi kudu digoleki. Thayyibatun itu sejahtera, aman, makmur. Kalau Indonesia kan belum mencapai itu. Di Indonesia masih ada pemimpin yang ijazahnya saja belum tentu tidak palsu. Ya. Banyak rekayasa dan kemunafikan. Indonesia belum sanggup menjaga politik dari kotoran-kotoran. Pokoknya Indonesia masih jauh lah dari thayyibatun. Sementara sak ngertiku lho ya. Sak ngertiku lho ya. Iya, Mbak. Daerah Wonosalam kuwi dengan 9 kelurahannya meskipun pasti tidak sempurna lho ya, tapi relatif bisa dibilang baldatun thayyibatun. Mergo pengelolane terbuka. Jujur. Merdeka dalam batas yang terukur. Pelayanannya kepada masyarakat maksimal. Rakyatnya juga kritis. Penduduk Wonosalam bukan bebek-bebek atau sampah-sampah yang kentir di sungai zaman. Bukan. Para pemimpin di Wonosalam bukan penipu atau pembohong. Tidak seperti Indonesia atau lainnya. Yang pasti semua pemimpin dan masyarakat Wonosalam itu harus menjaga dan merawat perilakunya. Jangan sampai Allah marah, apalagi sampai tidak memaafkan. Wonosalam sudah baldatun thayyibatun. Jangan sampai tidak Rabbun ghafur. Sekarang saya paham. Kenapa kok judul acara sinau bareng di Wonosalam itu kok desa itu masa depan, bukan masa lalu. Mungkin maksudnya untuk menempuh perjuangan ke masa depan. Jangan mengandalkan Indonesia. Wonosalam harus mengandalkan diri Wonosalam sendiri. Jadi Wonosalam itu bukan masa kini dan masa silam, melainkan justru yang utama adalah masa depan. Pantesan juga ada subjudul Indonesia adalah bagian dari Wonosalam. Bahkan ada yang lebih terang-terangan, Indonesia adalah bagian yang harus diwaspadai dari Wonosalam. Wah, Mengaten nggih? elo. Itu cara berpikir yang cerdas dan kreatif. Wah, memang secara geografis dan teritorial, Wonosalam adalah bagian dari Indonesia. Tapi secara substansial, secara muatan nilai, secara dinamika zaman, Wonosalam punya pandangan yang kritis terhadap Indonesia. Jangan sampai peran Indonesia di Wonosalam akan merugikan atau menghancurkan Wonosalam. Jadi jangan sampai Wonosalam membiarkan dirinya dirusak oleh siapapun saja yang datang dari luar Wonosalam. Wonosalam harus mempertahankan keadaan toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Wonosalam harus terus menjadi desa teladan nasional. Kalau itu nanti dulu Don. Wonosalam disebut teladan atau tidak, itu tergantung cara pandang Dewan Jurinya. Kalau pola pikir Jakarta beda dengan Wonosalam, ya belum tentu Wonosalam jadi wilayah teladan. Ya toh? Wong Wonosalam, wong manusia Jakarta juga beda dibanding manusia Wonosalam. Ya, enggak penting itu. Itu semua bukan yang utama. Wonosalam digelari teladan atau tidak, yang penting para pemimpinnya dan semua penduduknya istiqomah menjadi uswatun hasanah.
Kuwi sing penting. Oh iya ya. Selama ini tidak ada penghargaan uswatun hasanah di Indonesia loh. Selama ini banyak bentuk-bentuk penghargaan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Tapi rata-rata dasar pertimbangannya adalah materialisme dan keduniaan, bukan nilai kebudayaan atau kerohanian. Tidak ada kelengkapan yang mencakup nilai kemanusiaan, moral, kreativitas, apalagi akhlak dan takwa. Seluruh Indonesia dan pemerintahnya tidak ada yang berpikir uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah hanya dipakai untuk ngasih nama bayi muslimah. Alah tole. Syukur alhamdulillah tole milenialku jebul utekmu yo muncer lan encer. Punya kawruh sejati tentang manusia dan kehidupan. Muncer lho. Doni karo Imam. Menurut kalian apa saja sih yang harus diperhatikan untuk mengetahui kualitas kehidupan di desa? Apa? Ayo. Nomor 1 ya kewenangan desa. Kedaulatan masyarakat desa terhadap kehidupannya. Jangan sampai kedaulatan negara ataupun lainnya menginjak dan menganggap tidak ada kewenangan desa. Undang-undang mestinya menjamin bahwa desa dan daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Mbah. Setiap desa memiliki kewenangan dan mengatur desanya, untuk mengatur desanya. Menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, pembangunan dan pemberdayaannya sendiri, tanpa dicampuri oleh kekuasaan pusat negara. Terus, kabupaten juga harus mendukung, mewadahi, dan menjaga kedaulatan desa. Dan harus punya daya saring yang tegas, namun bijaksana terhadap intervensi dari atas atau pusat yang bisa merusak kehidupan desa, Mbak. Desa itu bukan bawahan kecamatan, kabupaten, atau provinsi dan negara. Sebaliknya, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengabdi, melindungi dan mendorong keselamatan dan kemajuan desa. Sebab yang diabdi oleh semua level pemerintahan di negara adalah rakyat. Yang mayoritasnya hidup di desa-desa. Setiap desa dijamin kedaulatannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta di bidang pelaksanaan pembangunan desa, di segala bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dari sektor pertanian hingga non-pertanian. Dari urusan pariwisata hingga yang di luar itu. Semuanya pokoknya. Bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, kebudayaan, fasilitas-fasilitas umum, penanganan penduduk yang miskin, yang difabel, dan semua urusan lain yang tujuannya adalah penyejahteraan seluruh penduduk, Mbak. Intinya, semua pemimpin dan penduduk desa berhak, berdaulat, dan berkewajiban untuk membangun dirinya menjadi desa yang soleh. Aku soleh, Yud. Soleh niku pripun itu? Soleh niku pripun? Nek teng kampung kula wonten soleh warung soto. Pak Soleh. Nih. Loh. Mbah Geol kan sudah lama mulang, kamu semua soleh itu apa toh? Iya toh? Mbah Jan piye toh? Mbah Geol sering mengajarkan kepada kami bahwa orang soleh artinya bukan sekedar orang baik, Mbak. Tapi orang yang memperbaiki. Orang yang selalu punya naluri dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan. Keadaan apapun itu. Keadaan diri sendiri, keadaan keluarga, apalagi keadaan desa. Mungkin sekali ya, Wonosalam ini sudah bisa disebut desa soleh. Di samping desa uswatun hasanah. Nanti dulu. Wonosalam ini sudah Robun Gofur apa belum? Sebentar. Saat-saat ini sebenarnya yang paling urgen bagi Wonosalam bukan soal desa teladan, desa uswatun hasanah, atau desa soleh. Lah yang urgen apa toh yuk? Ada yang lebih utama apa, Mbah Yud? Ada yang darurat toh? Gini loh, mikirnya begini ya. Ada hal-hal yang Wonosalam atau desa-desa lain di seluruh Indonesia bisa mandiri, berdaulat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Tapi jangan lupa, ada hal-hal lain yang semua desa-desa ini tergantung pada pemerintah pusat atau situasi dan keadaan nasional. Dengarkan baik-baik Buyut Irodat.
anak-anak beliau yang bagian ngelirik-ngelirik dan ngintip-ngintip keadaan Indonesia, bahkan dunia internasional. Hari-hari ini sampai tahun depan ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan semua, dengarkan faktor berikut ini. Pertama, negara kita sudah tertindih hutang yang bunganya sudah tidak mampu dibayar. Sementara sudah tidak mungkin menambah hutang lagi. Itu berarti negara kalian akan mengalami krisis ekonomi yang lebih serius dibanding krisis-krisis sebelumnya yang pernah terjadi. Ditambah dengan kenaikan harga BBM. Terkuaknya keaslian jagat Polri melalui kasus Sambo maupun tragedi Stadion Kanjuruhan, dan masih akan banyak lagi borok-borok nasional dikuakkan oleh malaikat yang bertugas. Kedua, bahkan krisis nasional itu dilatar belakangi dan diperparah oleh krisis global, krisis internasional sebagai akibat dari hampir 3 tahun pagebluk COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Bandarnya Indonesia di bumi sebelah utara sana sudah tidak bisa menolong Indonesia lagi. 9 naga di dalam negeri sudah pecah dan muncul naga-naga baru yang tidak kalah merepotkan ekonomi rakyat Indonesia. Ketiga, orang yang paling bertanggung jawab atas perekonomian dan keuangan nasional Indonesia sudah mentok sampai leher dan terpaksa akan mengundurkan diri jabatan menterinya dan nanti bulan April tahun depan. Sang bandar sedang mencari-cari boneka baru, dan itulah tema utama pemilu 2024. Keempat, rakyat dan kelompok-kelompok di bagian manapun saja jangan tergesa-gesa ngubyo-nyubyo jagoan capres baru. Jangan prematur menjago-jagokan siapapun. Apalagi pengetahuan kalian tentang tokoh-tokoh nasional sama sekali selalu mentah. Nanti kalian akan kecilik lagi, kapusan penipu lagi, nanti menderita lagi dan menyesal lagi. Kelima, kemarin tanggal 14 Oktober 2022 di Pekanbaru ada pertemuan alim ulama nasional, pemimpin-pemimpin ormas Islam serta tokoh-tokoh publik dari kalangan kaum muslimin. Pertemuan itu tidak dijamin akan mampu menolong apa-apa atas krisis nasional, terutama krisis pangan yang akan terjadi. Apalagi tokoh kita Mbah Geol ini tidak termasuk yang diundang dalam pertemuan nasional itu. Nih, yang keenam, yang harus dijawab sekarang, apakah desa seperti Wonosalam ini sudah mengerti dan menyiapkan diri untuk menghadapi Amul Azmah itu nanti? Amul Azmah. Napa tuh Yud? Amul Azmah. Tahun krisis. Mulai hari ini Wonosalam harus memastikan membangun keadaannya untuk siap menghadapi krisis pangan. Wonosalam harus punya konsep dan kerja keras menuju swasembada pangan, ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan. Sekarang ini segala sesuatunya untuk selamat dan berubah di semua level dari desa sampai nasional hampir mutlak bergantung pada keajaiban Allah. Wah, Jan, ini Mbah Yanto mana ini? Mbah Yanto mana ini? Siapa yang minta tolong? Mbah Yanto? Yo. Dalam. Mbah Yanto. Dalam Yud. Mbah Yai Islam di mana? Oh, di belakang ya. C. Mbah Yanto mana ya?
Mbah Islamianto tolong nggih Mbah, tolonglah para jamaah malam ini panjenengan pimpin berdoa. Pertama untuk mohon keajaiban dari Allah, dan tolong setiap jamaah malam ini mengulanginya dengan mewiridkan doa ini setiap habis salat. Catat ya. Kemudian diwiridkan juga surat Al-Imran ayat 26 sampai 27. Gitu Mbak? Nggih. Ngeten. Yot, ini para ulama-ulama kathah ten mriki. Jatosipun sing pantes ndongani beliau-beliau, tapi bismillah dawuhipun buyut kula laksanakaken, tapi intinipun sing mandi niku sanes donga kula, tapi aminipun jamaah sedaya. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzihul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Amin. Pokoknya para jamaah semua, masyarakat Wonosalam dan Mojo Kembang keseluruhannya yang masih melakukan kezaliman, berhentilah mulai malam ini. Berhenti. Menjauhlah dari kalangan atau lingkungan siapapun saja yang zalim di bidang apapun saja. Wa ahli zalim wa ahli min zalimin wa